tentang kekristenan gitu. Oh, jadi gini Pak Syub, kalau saya sih nggak mau debat ya, cuma nanya kita cerita gitu ya kan. Kan Oh namanya kalau ya, cerita berarti kalau Anda mau misalnya Pak menyampaikan Yusuf, sesuatu. Oke, silakan. nggak, saya bukan menyampaikan sesuatu, bukan, nggak, kita cerita. Maksud Ah, eh, saya cerita agama saya nggak mau cerita agama orang gitu, ah. agama saya aja gitu. Jadi kalau di yang tadi itu kan, yang si siapa, orang yang Pak siapa tadi tuh, yang Pak yang Pak orang Batak tadi itu Kuta siapa tuh, Barat tadi ya. Harhab ya, Ya Harhab. Harahap ya namanya. Terus Ya memang Alkitab kita tuh terjemahan TB Pak Pak Yusuf, mm, tahun tahun 74. Jadi kan Alkitab itu kan diterjemahkan misalnya kalau di Amerika dalam bahasa Amerika, kalau di Indonesia dalam bahasa Indonesia gitu ya kan. mm. Jadi semua tuh mengerti gitu apa makna dari isi Alkitab itu gitu. Tapi Jadi tapi kenapa kok bisa penerjemahannya beda-beda? ya sekarang gini Pak Yusuf, kita aja kan ada yang ori, ada yang KW, ya kan? Sama kayak Mm-mm. tas gitu kan. Kayak tas. Tas kan ada yang ori, ada yang KW kan gitu. Mm. Nah, itu yang mungkin oknum yang mungkin sakit hati, kan ada juga orang yang sakit hati sama misalnya sama pendeta gitu kan. Nah, jadi walaupun Kristen juga bukan berarti dia orang baik Pak Yusuf. Banyak juga orang Kristen yang jahat, banyak gitu. Jadi mungkin mereka Ya, yang barisan-barisan sakit hati mungkin kan, jadi mengeditnya gitu kok sih kalau menurut saya. Kalau yang kita pakai yang versi TB yang sudah disahkan tahun 74 kan ada di Google tuh. uh, ya gini Pak, Iya gitu. inilah riskannya Hmm. dan resikonya ya menurut saya, kitab yang metodenya tidak bisa dihafal gitu. Akhirnya orang seenak udel dia, karena dia sakit hati ganti-ganti atau dia menyelewengkan terjemahan kan gitu. Nah, itu Iya permasalahannya sih. di situ. Ya Makanya kitab tapi suci itu kalau setidaknya yang kan ada manuskrip dan bisa dihafal gitu dari teks original. iya, tapi kalau yang kami pedomani yang versi TB Pak Yusuf itu. Nah, masalahnya gini, penerjemahan dari versi Hmm. TB dengan penerjemahan yang lainnya itu beda semua di seluruh dunia. Ah, terus juga versi TB kan kalau kita pelajari teks originalnya, itu banyak dari versi TB itu mengada-ada gitu loh Pak. Dari teks originalnya. Teks originalnya tidak ada, tapi tiba-tiba ada terjemahannya. Itu gimana itu Pak? Kalau Ah, itu kan saya kurang sakit tahu, kurang kepala paham. itu. Iya, Saya kurang paham itu teks Pak. originalnya nggak ada, Pak. Tapi terjemahan TB-nya ada. Ini sakti kali saya pikir gitu. Nggak, kalau nggak Pak Yusuf nanya yang lain lah gitu. Terserah mau nanya apa gitu. Ya, kalau gini, Hmm. saya pertanyaannya ini, Pak. Ya, nih Hmm. saya kasih dulu sama Anda sebuah situs dari Kristen gitu. Ya, mungkin ini agak berat gitu ya. Agak beratnya kayak gini. Hmm. Nih, oke. Nah, ini Pak, saya di sini bawakan, Bapak perhatikan dulu ya. Bapak perhatikan dulu. Di sini ini adalah Codex Sinaiticus. Ini adalah kumpulan teks asli kitab Anda gitu ya, dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, yang saya permasalahkan di sini nih bagian Markus 16 ya. Nah, ini ayatnya ada berapa? Coba kita lihat, Pak, di layar ini. Nah, Bapak lihat dulu. Ini cuma ada 8 kan? Markus, 16. ya. Ini di sini teks aslinya cuma ada 8, Mbak. Itu versi apa? Versi TB? Ini versi teks aslinya, versi Yunaninya.
naskahnya. Waduh, belum sampai ke situ ilmu. Belum sampai ke situ ilmu Makanya saya, Pak. kalau Pak di Yusuf. tempat Anda ada berapa? Markus 16 ayatnya. Sebentar. Saya jeda sebentar ya. Sebentar. Ah, Sebentar. Markus.